Perkenalkan, nama saya Krisifanya Ferini Dolang dengan NIM 46 2017 012. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu edukasi atau penyuluhan untuk ibu hamil yang berjudul mengenali tanda dan gejala pada kehamilan. Ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh ibu dan juga yang akan terjadi pada janin ibu. Halo Bu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Indo. Di sini saya akan melakukan tindakan mengenai edukasi tanda dan bahaya pada kehamilan ibu. Iya, sebelum saya memulai tindakan, mohon maaf Bu, boleh tahu siapa nama Ibu? Oh iya, Ibu Esya. Boleh saya lihat Bu gelar namanya? Oke, benar ya, ini dengan pasien atas nama Ibu S. Oke Bu, iya. Baik, langsung saya mulai tindakannya ya Bu ya. Yang sudah tadi saya jelaskan di awal, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu mengenai tanda bahaya pada kehamilan ibu, yang dimana ini bertujuan agar ibu bisa mencegah atau meminimalisir hal-hal yang bisa saja terjadi pada kehamilan ibu dan juga pada janin ibu. Ya, kontrak waktu yang akan saya lakukan di sini yaitu kurang lebih 5-10 menit. Jika nanti dalam penjelasan saya mengenai penyuluhan atau edukasi nanti atau penyampaian saya yang belum jelas, Ibu bisa menanyakan di bagian akhir atau sesudah saya menjelaskan materi yang akan saya berikan nanti. Ya Bu, apakah sudah jelas yang sudah saya sampaikan? Oke, kalau memang sudah jelas langsung saja ya Bu, saya memulai tindakannya. Oke, ya Bu, jadi kita kenali dulu pengertiannya, yaitu kita mengenali tanda mengenai bahaya pada kehamilan ibu. Pengertiannya sendiri itu sudah banyak didefinisikan, namun saya mengartikannya yaitu sebagai tanda bahaya kehamilan adalah suatu kehamilan yang memiliki suatu tanda bahaya atau risiko yang sangat besar bagi ibu dan juga bagi janin. Hal ini bisa menyebabkan kematian bagi ibu dan juga bagi janin. Iya, betul Bu. Biasanya hal ini tuh terjadi sesudah persalinan, yang dimana ketika ibu bersalin biasanya terjadi meninggalnya anak atau janin yang sedang dikandung. Iya. Kemudian ada macam-macam tanda dan bahaya kehamilan yang ibu harus ketahui, yaitu yang pertama, keluar darah pada janin atau yaitu lewat vagina. Kemudian keluarnya air ketuban sebelum waktunya bersalin, bengkak pada wajah dan juga kaki, gerak janin tidak ada atau geraknya itu kurang dari 10 kali per 12 jam. Kemudian ibu akan mengalami demam tinggi, nyeri perut yang hebat, sakit kepala, muntahnya itu secara terus-menerus, dan ibu tidak memiliki nafsu makan terutama pada kehamilan muda. Dan juga kelopak mata ibu itu akan terlihat pucat. Kemudian kehamilan ini sangat rentan sekali untuk berbahaya jika sudah terjadi tanda dan gejalanya, itu sangat berisiko fatal kepada janin yang sedang dikandung oleh ibu. Kemudian komplikasi yang biasa terjadi ketika bahaya pada kehamilan itu biasa tuh keluar perdarahan dan juga persalinan prematur atau lahir dengan bayi tidak cukup bulan. Ya. Kemudian ada pencegahannya juga Bu. Pencegahannya di sini bisa kita lakukan yaitu dengan mengonsumsi makanan yang bergizi atau 4 sehat 5 sempurna. Sangat dianjurkan sekali untuk pada usia kandungan ibu, karena ini sangat penting untuk gizi dan tumbuh kembang pada janin. Kemudian melakukan pemeriksaan rutin ke dokter, mengontrol kehamilan ke BKIA. Kemudian bila adanya kelainan atau ada keluar perdarahan, ibu bisa langsung berkonsultasi ke dokter atau ibu bisa memeriksa keadaan ibu ke rumah sakit. Kemudian ibu juga harus ikut aktif atau serta dalam penyuluhan yang dilakukan oleh bidan setempat yang bertujuan untuk ibu hamil dan juga kepada anak bayi. Dan yang paling penting dalam pencegahan ini adalah ibu harus menjaga
mental ibu dan juga fisik ibu. Ibu bisa berolahraga ringan seperti yang dianjurkan untuk olahraga yang dilakukan oleh ibu hamil seperti biasanya. Iya Bu, itulah sudah saya paparkan dari pengertian, tanda bahaya, komplikasi, dan juga pencegahan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Oh iya Bu, baik. Kalau untuk pencegahannya, kalau untuk mental, kita biasanya sangat dianjurkan untuk kita menjauhi stres, karena ketika kita sudah stres, otomatis mental kita akan down, dan itu sangat berpengaruh kepada psikis kita dan juga sangat berpengaruh bagi janin. Jadi sebaiknya kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, misalkan ibu bisa seminggu sekali jalan dengan pasangan ibu, atau ibu bisa melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan hati ibu bisa menjadi bahagia. Dan sebaiknya sangat dianjurkan untuk hindari faktor stres ya Bu ya, karena itu sangat berpengaruh kepada kehamilan dan juga janin ibu. Bagaimana Bu? Apakah sudah menjawab? Oh iya, kalau memang sudah menjawab, berarti edukasi atau penyuluhan mengenai pencegahan terjadinya faktor risiko kehamilan sudah saya lakukan ya Bu, dan juga tindakannya sudah selesai mengedukasikan kepada Ibu, dan Ibu juga sudah paham dan mengerti mengenai materi yang saya sampaikan. Maka dari itu tindakan saya sudah selesai, saya akan kembali lagi ke ruangan saya. Jika Ibu membutuhkan atau memerlukan kami, Ibu bisa menekan tombol yang ada di samping Ibu, atau Ibu bisa menyuruh anggota keluarga Ibu untuk memanggil kami ke ruangan kami ya Bu ya. Oke, baik. Untuk itu saya langsung ke ruangan saya. Terima kasih, Bu. Mari, permisi.